warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rizka Oktavianti dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas IPA B, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, semester 3. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diberikan oleh Bapak Edi Purnomo MPD. Dari beberapa materi yang sudah beliau jelaskan, saya akan menjelaskan kembali salah satu materi yang paling saya pahami, yaitu materi yang berjudul belajar. Simak videonya berikut ini. Pada materi belajar, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih belajar itu. Menurut pengertian secara psikologis, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dan interaksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan dan sebagai hasil pengalaman mereka sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan belajar, seseorang bisa memperoleh atau menguasai ilmu, pengetahuan, atau wawasan baru yang belum dimiliki sebelumnya. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman, media cetak, maupun media elektronik. Contohnya, ketika dulu mereka mengalami kegagalan atau kesalahan, pastinya mereka akan melakukan yang lebih baik lagi, memperbaikinya untuk yang lebih baik. Kemudian, pengetahuan dapat diperoleh melalui media cetak seperti membaca buku, membaca koran, membaca majalah, ataupun membaca surat kabar lainnya. Dan dapat melalui elektronik seperti internet ataupun melihat berita dari televisi. Selanjutnya adalah proses-proses dalam belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah urutan kejadian atau peristiwa dalam perubahan sesuatu. Sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku di dalam kepribadian manusia, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan lainnya. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis maupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan banyak perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai sikapnya. Pada proses-proses dalam belajar ada 4 fase, yaitu fase penerimaan, fase penguasaan, fase pengendapan, dan fase pengungkapan kembali. Yang pertama adalah fase penerimaan. Pada fase penerimaan, siswa memperoleh rangsangan untuk belajar. Pada fase ini terdapat langkah-langkah, yaitu siswa timbul perhatian, kemudian penerimaan, dan yang terakhir adalah pencatatan. Pada fase ini, guru mengenalkan media yang menarik minat pada siswa untuk melakukan pembelajaran. Fase selanjutnya adalah fase penguasaan. Pada tahap ini akan dilihat apakah siswa sudah belajar atau belum. Pembelajaran pada siswa akan berpengaruh pada perilakunya. Siswa yang sudah belajar akan memunculkan perubahan tingkah laku dari sebelumnya. Selanjutnya adalah fase pengendapan. Fase pengendapan berhubungan dengan daya ingatan atau memori seseorang. Materi yang sudah dimiliki akan disimpan dari ingatannya atau memorinya sehingga tidak cepat hilang dan akan digunakan jika akan diperlukannya. Dan yang terakhir adalah fase pengungkapan kembali. Fase pengungkapan kembali yaitu fase yang menggunakan konsep yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatannya untuk memecahkan masalah.
Jika siswa menggunakan konsep yang telah disimpan, maka ia akan mengeluarkannya dalam memorinya. Sehingga fase ini disebut fase pengungkapan kembali. Selanjutnya adalah teori-teori dalam belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Kemudian yang nomor 2 adalah teori belajar kognitif. Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya melibatkan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya yang nomor 3 adalah teori belajar konstruktivistik. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Kemudian yang keempat adalah teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta dalam proses belajar yang paling ideal. Dan yang terakhir adalah teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar berpikir sebagai proses belajar. Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang. Berhasil tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. Sedangkan yang nomor 2 adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah contoh penerapan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh belajar dari pengalaman. Saya pernah membaca kalimat yang mengatakan bahwa guru yang paling baik adalah pengalaman. Ada 3 pengetahuan dasar manusia, yaitu yang pertama, pengetahuan dapat diperoleh dari informasi orang lain. Kedua, pengetahuan dapat diperoleh melalui analisis pemikiran sendiri. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman. Saya mengambil contoh pengalaman dari Afgan Shahreza. Jadi dulu Afgan Shahreza pernah mengikuti lomba dalam ajang pencarian bakat bernyanyi, tetapi dia tidak lolos ke babak selanjutnya karena mungkin suara yang dimiliki Afgan kurang dalam perlombaan. Dari pengalaman tersebut, pastinya Afgan selalu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terbukti, sekarang Afgan Shahreza merupakan salah satu penyanyi pria yang terkenal di Indonesia dan memiliki banyak penghargaan award dalam bidang tarik suara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.